Adam, Adam, di manakah engkau? Ini adalah satu peragaan ya, kasih karunia Allah yang pertama sekali ditunjukkan dalam Alkitab. Yang mengatakan bahwa bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Di Taman Eden harusnya Adam berada pada tempat berdiri di hadapan Tuhan, memberi pertanggungjawaban kepadanya, hidup dalam satu persekutuan. Tapi Adam keluar dari persekutuan itu. Itulah sebabnya ketika Tuhan mau bersekutu dengan Adam, ya, Adam tidak di situ. Itulah sebabnya Allah memanggilnya. Adam, Adam, di manakah engkau? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini hidup sampai sekarang. Bukan hanya pada Adam saat itu, tapi sampai saat ini pun masih hidup. Dan hari ini Tuhan bertanya kepada kita, hai engkau manusia, di manakah engkau? Apa yang menjadi jawaban saudara? Apa yang menjadi jawaban saya? Ketika Tuhan memanggil Adam saat itu, dia takut. Itulah sebabnya dia bersembunyi. Ternyata, saudaraku, ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, ketika Adam berbuat salah, sulit sekali untuk keluar dari persembunyian. Sulit sekali untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Itulah orang yang berdosa, ia menjadi self-centered atau berpusat pada diri sendiri. Dia tidak mau disalahkan. Yang ada membela diri, dia tahu salah, tapi yang ada pembelaan diri. Adam, Adam, di manakah engkau? Hai engkau manusia, Tuhan sedang memanggil saudara. Di manakah engkau? Apakah Bapak Ibu, apakah saudara berada dalam hadiratnya, berada dalam posisi yang sedang memberi pertanggungjawaban sama Tuhan, berada dalam satu tempat yang kita bersekutu dengan Tuhan, berada dalam satu persekutuan dengan Tuhan? Saudara yang menjawab sendiri, di manakah engkau? Nah, sering sekali kita bersembunyi di balik jabatan kita, bersembunyi di balik pelayanan-pelayanan kita. Kita pergi ke gereja dengan memakai jas rapi, atau kita bersembunyi dengan sumbangan-sumbangan kita karena kita punya banyak uang sehingga orang melihat kita rohani. Padahal sungguhnya kita jahat. Tuhan tahu, saudaraku. Sama seperti Adam, dia bersembunyi. Tuhan tahu di mana dia bersembunyi. Tapi itulah kasih karunia Allah yang mencari dalam kesalahan pun. Dalam kesalahan kita pun ia datang mencari kita, saudaraku, yang dikasihi Tuhan. Ternyata kita tidak bisa menyelesaikan persoalan ini. Kita berada dalam satu penghukuman. Jangankan menyelamatkan diri kita. Untuk mengaku salah di hadapan Tuhan pun ternyata manusia berdosa itu tidak mampu. Itulah sebabnya Tuhan yang mencari manusia. Dan Tuhan mencari manusia itu puncaknya. Setelah genap waktunya, kata Paulus dalam Galatia pasal yang keempat, ia mengutus putra tunggalnya dari sorga datang mencari kita, saudaraku. Ketika dia memanggil kita, kita tidak bisa memberi jawab. Kita tidak bisa merespon. Jalan satu-satunya agar kita bisa memberi respon kepada Tuhan, memberi jawab kepada Tuhan adalah dia datang mencari kita dan memberikan hidupnya. Ada satu yang terputus yang tidak bisa kita selesaikan. Dia datang, dia memberikan hidupnya. Ia mati dari kayu salib, menggantikan kita. Ketika ia mati menggantikan kita, saudaraku, kita dibenarkan. Kita bukan orang benar, tapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan ini, Tuhan mengharapkan kita terus untuk bertumbuh. Nah, ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, keterpisahan, kenajisan, kebobrokan, jarak itu telah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Itulah sebabnya ketika Tuhan memanggil saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, di manakah engkau? Alangkah indahnya kalau kita menjawab, ya Tuhan, aku ada di sini. Aku sedang membaca firman-Mu. Ya Tuhan, aku ada di sini. Aku sedang beribadah, Engkau tahu Tuhan bahwa Engkau melihat aku sedang beribadah. Aku bersama dengan keluargaku, kami sedang mendiskusikan kebenaran firman-Mu. Alangkah indahnya kalau kita menjawab seperti itu, saudara. Ketika saudara berbuat salah, keluar dari persembunyian. Jangan seperti Adam. Keluarlah dan mengakulah, Tuhan, aku salah. Aku bersyukur Engkau mencari aku dari sorga ke bumi. Karena korban-Mu, aku paham sekarang. Inilah aku ya Tuhan. Sekali lagi jangan keraskan hati saudara. Dia mencari saudara. Jangan mencoba bersembunyi di balik jabatan tinggi, di balik sumbangan-sumbangan kita, di balik pelayanan kita. Karena dia tahu. Adalah bijaksana kalau kita menjawab, ini aku Tuhan. Aku mau bersekutu denganmu selalu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.